Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Belum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau membantu Bapak untuk memimpin berdoa? Pak. Baik, silakan, Mbak Nanda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan absensi ya. Yang pertama, Mas Lisan. Hadir, Pak. Hadir ya. Selanjutnya, Mas Damar. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Mas Jaka. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Mbak Nanda. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Mbak Winda. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Mas Abdul. Di ACC katanya, Pak. Oh ya, Mas Abdul mungkin ada kendala jaringan ya. Ada, Pak. Oh, ada hadir. Baik, selanjutnya Bapak ada motivasi untuk kalian ya. Belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan. Oleh karena itu, mempercayai kekuatan dalam diri adalah kunci terbesar untuk menaklukkan ketidakmungkinan. Baik, selanjutnya ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Apakah ada yang masih ingat? Saya Ayo silakan Mas Jaka. kerja keras berbuah kesuksesan, Pak. Oh ya, betul sekali Mas Jaka. Sepertinya Mas Jaka belajar nih ya. Baik, selanjutnya hari ini kita akan belajar apa? Apakah ada yang tahu? Tahu, Pak. Oh ya, Mas Jaka silakan. Usaha di sekitarku, Pak. Oh ya, betul sekali. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Setelah mengamati gambar tes eksplanasi, siswa mampu menemukan mengenai hasil landasan dari dinamika interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan baik. Setelah mengamati gambar dan membaca teks eksplanasi, siswa mampu membuat hasil telaah mengenai landasan dari dinamika manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan baik. Baik, selanjutnya Bapak ada persoalan. Anak-anak secara tidak sadar kegiatan yang dilakukan setiap hari seringkali memanfaatkan jasa atau membeli produk dari para pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan mencari tahu apa saja usaha-usaha yang ada di sekitar beserta pengaruhnya terhadap alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Baik anak-anak, Bapak ada gambar, silakan amati dan sebutkan gambar apakah itu. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Lisan. Itu ada gambar usaha fotokopi, Pak. Ya, betul. Terus gambar yang satu, yang lainnya, apakah ada yang bisa menjawab? Pak. Ya, silakan Mas Jaka. Mas cukur rambut. Oh ya, betul sekali. Terus gambar yang satu lagi? Bengkel, Pak. Oh ya, betul sekali Mas Damar. Bapak perjelas lagi ya, gambar tersebut merupakan gambar-gambar orang sedang berwirausaha. Selanjutnya, Bapak ada pertanyaan. Kira-kira apa sih wirausaha dan kenapa mereka berwirausaha? Apakah ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Winda.
Wirausaha itu membuat usaha baru, Pak, seperti gambar tadi. Dan kenapa mereka berwirausaha? Karena untuk mendapatkan uang, Pak. Ya, betul sekali Mbak Winda. Baik, selanjutnya Bapak ada pengertian wirausaha menurut ahli Joko Untoro. Wirausaha adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tahukah kalian bahwa setiap usaha yang ada bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Baik, Bapak ada teks cerita. Adakah yang bisa membantu Bapak untuk membacakan teks tersebut? Pak. Oh ya, silakan Mas Damar. Karya seni dari Tanah Liat. Sentra UKM Kasungan terletak pada ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan laut. Luas wilayahnya 4,3 hektar. Karena terletak di sungai, wilayah Kasungan tidak memperoleh pengairan yang cukup. Namun sifat tanah di Kasungan mudah menyerap air karena mengandung unsur kapur dan pasir serta organik. Jenis tanah ini adalah tanah liat dan mudah dibentuk apabila dicampur dengan takaran air yang tepat. Baik, terima kasih Mas Damar. Baik, selanjutnya ada yang mau meneruskan? Saya Pak. Oh ya, silakan Mas Lisan. Kekayaan sumber alamnya tersebut menghasilkan produk seni kerajinan. Gerabah sebagai mata pencaharian utama, nilai ekonomis dari gerabah mampu memotivasi penduduk Kasongan untuk mengikuti produk berbahan baku tanah liat tersebut menjadi andalan kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penduduk Kasongan menjadi pelaku wirausaha yang memproduksi dan menjual karya seni dari tanah liat. Karya seni ini bukan hanya digemari oleh wisatawan lokal, akan tetapi dikenal juga di mancanegara. Banyak wisatawan asing yang datang ke Kasongan untuk membeli aneka kerajinan dari tanah liat. Baik, terima kasih Mas Lisan. Bapak jelaskan lagi ya. Usaha yang ada di sekitar anak-anak tinggal ternyata memiliki pengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya usaha akan memberikan keuntungan bagi penjual yang termasuk ekonomi. Usaha dapat membuka lapangan kerja yang merupakan aspek sosial, dan usaha kerajinan dan makanan tradisional dalam aspek budaya. Usaha perabotan rumah tangga bisa memanfaatkan kayu alam yang tua atau aspek alam. Selanjutnya, dari teks di atas, apa aspek sosial, budaya, dan ekonominya? Apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nanda. Yang pertama, aspek sosialnya yaitu kerajinan gerabah membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar. Terus aspek ekonominya yaitu memberikan penghasilan bagi penduduk Kasongan melalui penjualan gerabah. Aspek budaya yaitu mengangkat potensi budaya lokal melalui wisata yang datang ke Kasongan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Baik, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok berdasarkan yang sudah Bapak kirim melalui grup WhatsApp ya, dan kalian diskusikan. Yang pertama, sebutkan usaha-usaha yang ada di sekitarmu. Yang kedua, apa hambatan-hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut. Baik, Bapak kasih waktu 15 menit, silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Baik, sudah ya. Adakah yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Baik, terima kasih Mas Ilsan, silakan. Usaha yang ada di sekitar saya, yang pertama bisnis pulsa, usaha galon, dan bisnis token listrik. Baik, terima kasih Mas Lisan.
Selanjutnya pertanyaan kedua, adakah yang mau mempresentasikan? Saya Pak. Silakan Mas Jaka. 2, tidak punya modal bisnis, tidak punya tempat berbisnis, tidak percaya diri dan merasa tidak mampu. Ya benar, terima kasih Mas Jaka. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan memberikan kesimpulan. Adakah yang mau membantu Bapak untuk membacakan kesimpulan tersebut? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Saya Pak. Ya, Mas Damar silakan. Kesimpulannya yaitu usaha yang ada di sekitar kita adalah usaha yang sengaja didirikan oleh pelaku-pelaku usaha dengan komitmen tinggi untuk mengembangkan suatu bisnis. Selain itu, juga usaha didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Olehnya, untuk mengetahui peluang-peluang berwirausaha, anak-anak perlu peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan arti lain, anak harus berinteraksi dengan lingkungannya tinggal agar dapat mengetahui apa-apa yang dapat menjadi peluang usaha yang memungkinkan. Baik, terima kasih Mas Damar. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Dan kalian jangan lupa mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan ke grup WhatsApp. Baik anak-anak, selanjutnya pembelajaran hari ini sudah mencapai akhir ya. Anak-anak jangan lupa untuk belajar mengenai pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum Bapak mengakhiri, adakah yang mau memimpin berdoa? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Nanda. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima